Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil jabbaril wahhab. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan, umur serta taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita tetap bisa melanjutkan tafaqquh fiddin untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya mempelajari kehidupan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pilihan yang berada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas satu sosok yang istimewa, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau merupakan putra dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Abbas. Ya, beliau bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, jadi beliau merupakan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Qurashi Al-Hashimi. Ya, beliau berkunyah dengan Abul Abbas. Jadi ini uniknya Abdullah bin Abbas, bapaknya bernama Abbas, anaknya pun ia beri nama Abbas. Dan biasa orang Arab seperti itu. Ya, ia berikan nama anaknya itu seperti nama bapaknya, atau banyak juga kadang itu orang Arab dia berikan nama seperti namanya, berikan nama anaknya seperti namanya. Makanya kadang orang Arab itu bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ya, kalau Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abul Abbas ibni Abbas, ya, ayah dari seorang yang bernama Abbas dan putra dari seorang juga yang bernama Al-Abbas. Ya. Alladzi malakal majda min atrafihi, yang memiliki kemuliaan dari berbagai sisi. Yang pertama tentu saja faqad ijtama'a lahu majdus suhbah. Yang pertama keutamaan suhbah, yaitu menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentu saja keutamaan begitu banyak, ya. Nas-nas, teks-teks keagamaan yang menceritakan tentang keutamaan orang-orang yang pernah atau dikaruniai persahabatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat-ayat yang sering kita bahas, ya, minal muhajirin wal ansor dan seterusnya. Kemudian kuntum khaira ummah. Ini kan semua berbicara tentang sahabat, dan ini keutamaan yang pertama, atau kemuliaan yang pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa dari sisi persahabatan ia merupakan sahabatnya, dari sisi suhbah ia merupakan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian majdul qarabah, selain sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia juga kerabatnya Rasulullah, bahkan sangat dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan sepupunya Rasulullah. Ayahnya Abdullah dan ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersaudara. Ayah Rasulullah bernama Abdullah, ayahnya Abdullah ini bernama Abbas. Abbas dan Abdullah ini semuanya merupakan keduanya putra Abdul Muttalib. Jadi sangat dekat sekali. Dan di dalam Ahlus Sunnah, Ahlul Bait itu yang merupakan keturunan Hashim. Semua keturunan Hashim yang masuk Islam, Al-Hashimi, itu semuanya Ahlul Bait. Ya, tidak terpaku pada keturunan Ali saja. Ya, termasuk Abdullah bin Abbas ini, ia merupakan Al-Hashimi, ya, cucu Hashim, cucunya Abdul Muttalib, sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain
hubungan persahabatan dengan Rasulullah, hubungan kekerabatan. Yang lain, fahuwa ibnu ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa majdul ilm. Kemuliaan dari sisi ilmu. Fahuwa habrul ummah. Ia merupakan tintanya umat ini dan dijuluki sebagai turjumanul Quran. Orang yang paling paham terhadap tafsir Al-Quran. Jadi sahabat itu tidak semuanya adalah orang-orang yang menonjol dari sisi ilmu. Ada sahabat yang menonjolnya dari sisi leadership, kepemimpinan, terutama misalnya dalam peperangan. Ada sahabat mungkin yang menonjolnya dalam bidang ekonomi, sebagaimana kita. Ada yang fokusnya di ekonomi, ada yang kuat menghafal, jadilah ya ulama. Begitu juga sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang jago perang, jadilah ia kombatan, prajurit dan seterusnya. Nah, Abdullah bin Abbas ini selain ia sahabat, selain ia kerabat Rasulullah, ia juga merupakan ahlul ilm. Bahkan bukan setengah-setengah lagi, ia merupakan orang yang paling paham tentang Al-Quran di kalangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia merupakan tempat tintanya atau tintanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking menonjolnya dari sisi ilmu. Selain dari sisi ilmu juga ia merupakan ahlut tuqa atau ahli ibadah. Karena sawaman bin nahar, ia menghabiskan siangnya itu dengan banyak berpuasa. Qawaman bil lail mustaghfiran bil ashar. Ia menghabiskan malamnya dengan banyak melaksanakan sholat malam dan istighfar di waktu malam atau di ujung malam. Bakaan min khosyatillah. Orang yang sering sekali menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selain orang berilmu, ilmunya juga amali. Mungkin banyak orang berilmu tapi belum tentu diamalkan ilmunya. Ada orang yang kuat beramal tapi belum tentu berdasar ilmu. Abdullah bin Abbas sudah sahabat, kerabat, berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, ahli ibadah. Dan kemuliaan yang lain, majdul jamal. Abdullah bin Abbas ini orangnya gagah sekali. Fakana wasiman jamilan, orangnya sangat gagah. Madidal qama, posturnya itu betul-betul ideal. Kamilal akli zakiyun nafs. Akalnya betul-betul paripurna dan jiwanya itu bersih. Ini sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, sudah berilmu, kemudian soleh sekali, juga orangnya gagah. Ini kan kalau ukuran orang cari menantu betul-betul semua yang diinginkan oleh para mertua ini ada pada Abdullah bin Abbas. Paket lengkap. Paket lengkap ya istilahnya. Sudah gagah, orangnya alim, dia amalkan lagi ilmunya. Mungkin ada orang yang alim, banyak ilmunya tapi belum tentu gagah. Ada yang gagah belum tentu berilmu, belum tentu soleh. Kapan berkumpul jamal dan ketakwaan ini yang luar biasa. Dan inilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, orangnya gagah sekali. Tapi gagahnya juga bukan gagah sembarangan, tetapi gagah dengan ilmu, dengan ketakwaan. Dan ia merupakan kerabat dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma lahir 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Masih anak-anak, masih balita. Beliau Rasulullah hijrah itu saat Abdullah bin Abbas usia 3 tahun. Rasulullah itu kan diangkat sebagai nabi di usia 40 tahun. Berdakwah 13 tahun di Mekah, berarti Rasulullah hijrah di usia 53 tahun. Rasulullah meninggal di usia 63 tahun, berarti relatif Rasulullah bersama dengan Abdullah bin Abbas itu sekitar 13 tahun. Di sekitar 13 tahun saja. Tetapi meskipun dengan kebersamaan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya 13 tahun, tetapi selain sebagai orang yang paling paham Al-Quran, sahabat yang mulia ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan tidak kurang 1660 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa? Kok bisa? Anak kecil 13 tahun itu kelas berapa ya? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP ya. Kok bisa masih muda begitu banyak meriwayatkan hadis? Nah, nanti kita akan bahas.
Pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Abdullah bin Abbas ini sering-sering didoakan secara khusus oleh Rasulullah. Ya. Yang mendoakan ini tentu saja bukan sembarang manusia, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sering-sering didoakan oleh Rasulullah yang begitu banyak di dalam riwayat, ada dalam riwayat Imam Bukhari, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ya, Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma alimhu al-hikmah, Allahumma alimhu al-kitab. Ya Allah, ajarkanlah pada sahabatku ini al-hikmah, dan ajarkanlah kepada sahabatku ini Alkitab. Di dalam riwayat dari Imam Ahmad, dan hadisnya merupakan hadis yang sahih, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah sahabatku ini faqih, paham terhadap agama ini. Ya, wa alimhu ta'wil, dan ajarkanlah ia ilmu tafsir. Ya, Rasulullah mendoakan secara khusus memang pada Abdullah bin Abbas ini agar ia menjadi mufassir. Ya, dan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menjadi rujukan utama, ya, dalam bidang tafsir makna di dalam Al-Quran. Makanya tafsir-tafsir yang sampai ke kita itu, ya, biasanya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang ia wariskan kepada muridnya Mujahid dan seterusnya. Ya, terutama tafsir-tafsir yang ma'thur, yaitu kata-kata dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena memang didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, biasa beliau itu, ya, masahan Nabi ra'si, beliau biasa memegang kepala Abdullah bin Abbas sambil mengusap-ngusapnya dan mendoakannya. Nah, ini diantara bagaimana sayangnya Rasul kepada Abdullah bin Abbas, dan ini seharusnya sering-sering kita praktekkan, terutama yang memiliki adik masih kecil atau anak masih kecil, sering diusap, sering didoakan. Ya, sampai istilahnya kita orang Bugis mengatakan dicapu-capu itu kepalanya sambil didoakan. Ya. Itu sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Da'ali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an yazidanillahu ilman wa fahman. Rasulullah sering mendoakanku untuk bertambah ilmu dan pemahamanku. Ya, ini sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas yang digelari sebagai turjumanul Quran. Kemudian yang kedua, min manaqibihi, di antara keutamaan Abdullah bin Abbas adalah beliau merupakan orang yang paling sering membersamai Rasulullah. Ya, karena hubungan Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat dekat sekali. Dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau merupakan sepupunya. Istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada Ummul Mukminin yang bernama Maimunah. Itu merupakan bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi ayah dari Abdullah bin Abbas itu kan Abbas bin Abdul Muttalib. Ibunya bernama Ummul Fadl. Ummul Fadl ini memiliki saudari namanya Maimunah. Nah, ini diperistri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abdullah bin Abbas ini sering-sering nginap di rumahnya Maimunah, di rumahnya bibinya, dan di situ juga biasa ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering-sering beliau bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Idza hamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatawadda kana Ibnu Abbas bijiwarhi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin wudu, maka sudah tersedia itu air untuk dipakai Rasulullah wudu. Ya, karena sigapnya Abdullah bin Abbas, langsung ia mendatangkan air untuk dipakai wudu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'iddu lahu ma'a wudu'ihi. Ya, Abdullah bin Abbas menyiapkan air untuk wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khala'a. Rasulullah pernah masuk ke bilik kamar mandi seperti itu, fa wada'tu lahu wudu. Ya, kemudian saya meletakkan, sudah menyiapkan untuk beliau air. Rasulullah kaget, kok semuanya serba ready. Maka Rasulullah bertanya, man wada'a hadza, siapa yang sudah menyiapkan semua ini? Fa ukhbir, kemudian saya mengatakan, saya ya Rasulullah yang sudah menyiapkan. Kemudian Rasulullah lagi-lagi mendoakan beliau, Allahumma faqih fi din, ya Allah jadikanlah anak ini sebagai orang yang faqih, orang yang alim, orang yang paham terhadap agama ini. Nah, ini perlu untuk sering-sering kita doakan orang. Ada yang berbuat baik kepada kita, doakan.
jazakallahu khairan, hayyakallah, dan seterusnya. Jangan perkataan-perkataan yang mungkin kadang sanjungan ya, tetapi tidak mengandung doa. Ini Rasulullah ternyata ada orang yang berbuat baik padanya, langsung beliau doakan. Allahumma faqihu fiddin, ya Allah jadikanlah anak ini menjadi orang yang faqih, paham terhadap urusan agama ini. Ya, Ibnu Abbas juga meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti Maimunah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pada suatu malam itu nginap di rumah istri beliau Maimunah yang tak lain juga merupakan bibi dari Abdullah. Fawadatu lahu wadu'an, maka saya sudah mempersiapkan air untuk dipakai berwudu seperti biasanya untuk beliau pakai sholat malam. Faqalat lahu Maimunah, kemudian Maimunah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wadu'alaka hadza Abdullah bin Abbas. Ya, Maimunah istri Rasulullah mengatakan kepada suaminya, wahai Rasulullah, Abdullah bin Abbas yang menyiapkan semua ini untukmu. Kemudian lagi-lagi Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah sahabatku ini sebagai orang yang paham agama dan memahami ilmu tafsir atau at-ta'wil. Ya, dan ada peristiwa beliau salat malam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di malam hari ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut bermakmum pada beliau di malam hari, fa shallaitu khalfahu. Ya, lalu saya memilih untuk salat di belakangnya, padahal kan cuma 2 orang nih. Ya. Kemudian fajarani, Rasulullah menarikku dan meletakkanku di sampingnya. Ya, ini hadis ini dari Abdullah bin Abbas. Bagaimana posisi orang kalau sholat berdua saja antara imam dan makmum. Ya, karena kenapa? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kedekatannya Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di masjid kan Rasulullah bersama dengan makmum yang banyak dengan sahabatnya. Ya, sholat malam beliau pernah ya, berjamaah dengan Abdullah bin Abbas, ya, karena di dalam fikih itu kan kalau makmum seharusnya mendekat, ya, hampir sejajar dengan imam. Ya, itu Abdullah bin Abbas yang sampaikan ilmu itu kepada kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kata Abdullah bin Abbas, ya, beliau menarikku ya, ke depan, faja'alani hidaahu, kemudian saya berada di sampingnya. Falamma aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salatihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, saya mundur lagi. Ya, kata Abdullah bin Abbas. Setelah selesai, Rasulullah bertanya, masya'nuka aja'aluka hidai fatahnis. Ya, kenapa engkau mundur lagi? Padahal saya sudah tadi majukan engkau ke depan. Fakultu, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ya Rasulullah, awayam bagi li ahadin an yusalli hida'aka wa anta Rasulullah. Apakah pantas bagi seseorang sholat di sampingmu sementara engkau ini adalah Rasulullah? Ya, alladzi ataqallah, yang kemudian Allah memberikan syariat ini kepadamu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, fa'ajabtuhu fada Allah li an yazidani ilman wa fahman. Lagi-lagi Rasulullah mendoakanku. Lihat bagaimana seringnya Rasulullah mendoakan secara khusus kepada Abdullah bin Abbas. Selesai sholat malam didoakan langsung oleh Rasulullah. Baru tadi Rasulullah mau wudu, ternyata sudah ready airnya, dikasih tahu bahwa yang siapkan adalah siapa? Abdullah bin Abbas, didoakan lagi. Ini saking seringnya Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas. Kalau doanya lumayan sama. Iya, semuanya tentang ilmu. Ya Allah, ajarkanlah ia tafsir, pahamkanlah ia untuk urusan agama ini, pahamkan ya Alkitab yaitu Al-Quran, ajarkan ya Al-Hikmah. Makanya menjadi ulamanya sahabat. Bahkan menjadi rujukan utama dalam Al-Quran. Makanya sepeninggal Rasulullah, kalau orang ingin kembali, nanti kita akan bahas bagaimana bagaimana Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu di masa kepemimpinan beliau itu punya tim syura, tim penasehat, dan semuanya itu adalah orang-orang sepuh dari veteran perang Badar. Dari sahabat-sahabat senior, kecuali ada anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas.
Iya, semuanya orang sepuh, cuma ada satu anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas. Nanti kita akan bahas kenapa sampai Umar melakukan itu. Ini selain karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tentu saja karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering-sering mendoakan sahabatnya ini. Makanya kita tidak usah bakhil, merasa kikir untuk mendoakan, terutama apalagi anak kita. Iya, setiap kali kita lihat anak kita, doakan. Ya Allah, jadikan anakku ini nanti seorang alim. Ya Allah, jadikan anakku ini sehat-sehat. Jadikan dia orang soleh. Dan seperti itu Rasulullah sebelum sholat tadi sudah mendoakan. Setelah sholat didoakan lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa an Ibni Abbas annahu ata khalatahu Maimunah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili ila as-siqaya fatawadda thumma qama fa shalla qala wa qumtu fatawaddatu thumma qumtu an yasari. Ya, jadi ada juga momen di mana Abdullah bin Abbas salat malam bersama dengan Rasulullah, akan tetapi posisinya itu beliau di kirinya Rasulullah, sudah sejajar tapi di kirinya, kemudian ditarik kembali oleh Rasulullah dan dipindahkan ke bagian sisi kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua ilmu dari Abdullah bin Abbas. Iya. Karena laki-laki yang menemani Rasulullah salat berdua. Karena salat yang tampak di mata sahabat itu ya berjamaah dengan banyak sahabat. Jarang-jarang Rasulullah salat cuma berdua dengan makmumnya. Dan ini dari Abdullah bin Abbas, menunjukkan apa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Saking dekatnya hubungan Rasul dengan Abdullah bin Abbas. Ya, kita sudah sebutkan tadi dari sisi sahabat, kekerabatan dengan Rasulullah, ia memiliki hubungan darah yang sangat dekat, sepupu Rasulullah. Dengan istri Rasulullah, ia merupakan kemanakan dari Maimunah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita mendapatkan ilmu yang banyak dari sahabat yang mulia ini. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kalau safar biasa membawa sahabat ini, bahkan beliau memboncengnya. Nah, ini juga merupakan sunnah. Ya, bagaimana seorang dai itu, seorang alim itu seharusnya bisa bawa kendaraan, dan jangan sering-sering dibonceng, kalau perlu dia membonceng orang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas, itu beliau bonceng. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah membonceng sahabatnya siapa? Mu'ad bin Jabal. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap momen itu memanfaatkan untuk berdakwah. Bukan cuma diam saja sepanjang perjalanan, tetapi terjadi dialog, terjadi dialektika, terjadi di sana tarbiyah. Saat Rasulullah membonceng misalnya siapa? Mu'ad bin Jabal, Rasulullah bertanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas kita ini dan apa hak kita kepada Allah? Ya, Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasul. Disitulah Rasulullah mengatakan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas kita ini bagaimana kita menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu di atas kendaraan hadis itu. Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya, dan yang membonceng adalah Rasulullah. Ya, kalau kita kan biasanya yang selalu mau dibonceng, dijemput itu Ustadz. Sesekali ya mungkin tidak apa-apa Ustadz yang bonceng madaunya sama-sama pergi taklim. Termasuk Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas ini yang masih kecil, masih belasan tahun. Rasulullah bonceng Abdullah bin Abbas, dan di atas kendaraan ini, di atas hewan inilah kemudian Rasulullah menyampaikan hadis yang luar biasa. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka bi kalimat." Wahai anak kecil, wahai sahabatku yang masih kecil, saya ingin mengajarkanmu beberapa ilmu, beberapa kalimat. Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah senantiasa bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin minta sesuatu, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau ingin minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak.
Sekiranya semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang sudah dituliskan oleh Allah untukmu. Dan sebaliknya kata Rasulullah, sekiranya mereka semua juga berkumpul untuk mencelakaimu, dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir itu bersepakat untuk mencelakaimu, maka hal itu tidak akan pernah terjadi kecuali atas apa yang telah Allah tulis untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir telah terangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Ini bagaimana Rasulullah mengajari sahabatnya yang masih anak-anak ini. Apa pengajaran Rasulullah? Kalau engkau butuh sesuatu, minta sama Allah. Kalau engkau ingin minta tolong sama Allah. Beda dengan kadang kita mengajari anak-anak kita. Nah, kalau ada apa-apa iki kasih tahu saja Bapak. Kalau ada yang kita butuhkan kasih tahu saja Om. Tidak begitu cara Rasulullah mendidik anak-anak. Kata Rasulullah kepada sahabatnya sekaligus kerabatnya ini, keluarganya ini, iya, kalau engkau ingin minta tolong, jangan minta tolong sama saya. Saya juga manusia. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau ingin minta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menanamkan kepada sahabatnya ini bagaimana ia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Ya, karena kalau kita bergantung kepada manusia, yang ada adalah rasa kecewa saja. Sebagaimana kata siapa Ustadz Nirwan, rasa kecewa itu berangkat dari yang selama ini dianggap istimewa. Nah, kita berharap banyak, ternyata apa yang terjadi tidak sesuai ekspektasi. Begitulah kalau kita berharap pada manusia. Tetapi bagaimana Rasulullah mendidik Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bergantung kepada Allah. Kalau engkau ingin sesuatu, mintalah sama Allah. Kalau engkau ingin minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menanamkan sifat tawakal kepada Abdullah bin Abbas. Sekiranya semua manusia ingin mencelakaimu, maka hal itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya. Sekiranya juga manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, bersepakat misalnya menjadikanmu seorang gubernur, seorang bupati, hal itu tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak mencatatkan di lembaran takdir. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena takdir telah terangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Dan inilah rahasia kehidupan. Bagaimana orang itu lapang menjalani hidup, bahwa yang mengurus kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang mengatur hidup kita, untuk apa kita gelisah? Apa yang kita khawatirkan? Sejak kecil sahabat Rasul sudah ditanamkan pemahaman yang demikian. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasul berinteraksi dengan sahabatnya yang masih anak-anak ini. Sering didoakan. Dari sejak kecil sudah diajarkan bagaimana ia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Sejak kecil diajarkan bagaimana ia bertakwa kepada Allah, menjaga batasan-batasan Allah dan bertawakal. Karena kita akan akrab dengan kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. Ya, kadang kita ketemu dengan takdir yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Terkadang masalah itu sangat berat sekali. Kita bingung mau mencari solusi di mana, mau melangkah kemana. Maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hal ini terjadi tak lain karena Allah mengizinkannya, dan hal ini terjadi kecuali ia merupakan ujian untuk saya, untuk menaikkan derajat saya. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mungkin ini Ustaz, Ya. itu sebagai indikasi, peristiwa tersebut sebagai indikasi bahwa memang ilmu-ilmu seperti tauhid dan tawakkul Ya. ditanamkan mungkin kepada anak-anak mungkin sejak kecil. Iya, seperti itu. Jadi tidak perlu secara formal, iya, dalam bentuk ceramah yang monolog, iya. Tapi di obrolan-obrolan sederhana ini kan obrolan di atas kendaraan. Coba bayangkan. Cari momennya. Iya, itu kan tinggal betul itu. Ya sama dengan kita, mungkin masih ingat pesan-pesan orang tua. Mungkin tidak secara formal ya. Betul. Wahai anak-anakku, berkumpul sama saya ingin memberikan wasiat. Enggak, mungkin sambil makan, nak, begini-begini. Itu tinggal itu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Iya, bukan di atas kendaraan semuanya diam saja. Iya, sampai di tujuan tidak terjadi dialog. Rasulullah justru memanfaatkan setiap momen itu bagaimana menyampaikan dakwah. Ya, meskipun di luar formal, tidak harus di atas mimbar.
Ya, harus di majelis-majelis formal, mungkin sambil makan ya kita sampaikan adab-adab, kita sampaikan menanamkan nilai-nilai tauhid, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kadang sambil ngopi misalnya sama teman. Ya, itu dimanfaatkan dengan baik. Jangan cerita-cerita maksudnya yang tidak memiliki manfaat secara langsung kepada kita. Waktu kita habis cerita tentang Rusia dan Ukraina, ya, waktu kita habis untuk cerita yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita. Hal-hal yang seperti ini ya sewajarnya saja lah. Jangan waktu kita habis untuk bisa seakan-akan kita menjadi pakar politik dunia dan seterusnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memanfaatkan setiap momen itu untuk mengingatkan ya sahabat-sahabatnya tentang tauhid dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kepada Abdullah bin Abbas dan Mu'adz bin Jabal tadi. Ya. Di antara bentuk kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, beliau mengatakan syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibnu Abbasin ala yamini wa Khalidu ibnul Walid ala shimali. Rasulullah pernah minum dan yang ada di kanannya beliau itu adalah siapa? Abdullah bin Abbas. Sementara di kirinya adalah Khalid ibnul Walid. Nah, ini semua sahabat yang luar biasa. Ya, setelah selesai minum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyerahkan minuman itu, karena yang ada di kanan itu kan didahulukan, diserahkan kepada Abdullah bin Abbas. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan asyarbatu laka fa in syi'ta atharta biha Khalid. Ini bagianmu. Ya, karena engkau yang ada di kanan, tapi kalau engkau mau kau juga bisa bahagi sama Khalid. Akan tetapi Abdullah bin Abbas mengatakan ma'uthiru ala su'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Saya tidak mau membagi sisanya Rasulullah kepada yang lain. Nah, itu kan ada namanya ithar. Ya, ithar itu mendahulukan saudara dari kita, tapi dalam perkara ketakwaan, itu jangan. Ya, kata Abdullah bin Abbas, ini keutamaan, saya tidak mau bahagi sama orang lain, untuk diri saya saja. Ya, sama dengan orang biasa itu kalau sholat berjamaah. Ya, jangan orang yang dipersilahkan ke saf depan, Anda yang harus maju. Ya, tapi dalam perkara dunia disitulah ithar. Ya, ada orang mungkin lebih butuh sembako dari kita, ada pembagian sembako, dahulukan orang. Ya, dan perkara-perkara dunia yang lain. Kemudian keutamaan yang ketiga sahabat yang mulia ini, wa min manaqibihi radhiyallahu taala anhu taqdimu Umar bin Al-Khattab lahu wa thana'uhu alaihi. Umar bin Al-Khattab memuliakan sahabat yang mulia ini dan senantiasa memujinya. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, karena Umar yudkhiluni ma asyakhi badrin faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Ya, Umar itu, kata Abdullah bin Abbas, memasukkanku sebagai penasihat-penasihatnya. Yang mana penasihat-penasihat Umar ini adalah asyakhu badrin, sahabat-sahabat senior yang veteran perang Badar. Di sana sahabat sekaliber Zubair, sekaliber Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Ya, sementara ada anak kecil yang dimasukkan oleh Umar sebagai penasehat di majelisnya. Sehingga sahabat-sahabat ada yang bertanya, lima tudkhilu hadza ma'ana walana abna'un mithlu. Kenapa ada anak kecil menjadi penasehat Amirul Mukminin? Sementara kita juga punya anak yang seperti ini. Maksudnya anak ini masih terlalu muda. Lalu apa kata Umar? Faqala Umar, innahu min haitsu alimtum. Anak ini beda. Dan engkau, para sahabat-sahabat Rasul, tahu sendiri bagaimana bedanya anak ini. Pada adzata yaumin fa'adkhalahu ma'ahum. Ya, dan Umar sering-sering memanggil beliau untuk kemudian dimintai pandangannya. Ya, dan terbukti saat itu di tengah sahabat-sahabat senior, para penasihat-penasihat Umar bin Khattab bertanya tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, tatkala telah datang nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wal fath, dan penaklukan. Maka Umar bertanya kepada penasihat-penasihatnya, ya, bagaimana pandangan kalian? Mata kuluna fi qaulillahi ta'ala, bagaimana pandangan kalian terhadap ayat Allah ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Sahabat-sahabat mengatakan, umirna nahmadullah wa nastaghfiru idza nusirna wa futiha alaina. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memujinya, ya, dan kemudian beristighfar
tatkala kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Umar bertanya kepada anak kecil ini, kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian Umar mengatakan, "Akadza taqulu ya Ibnu Abbas, apakah seperti itu juga perkataanmu, penafsiranmu wahai Ibnu Abbas?" Kemudian Ibnu Abbas mengatakan tidak. Ibnu Abbas mengatakan, "Huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu." Itu justru merupakan ayat yang menunjukkan saat itu dekatnya ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana ahli tafsir ini memahami ayat dari sisi yang tidak didapati oleh orang lain. Ya, kalau dari sisi teksnya memang yang kita diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar tatkala mendapatkan pertolongan Allah. Akan tetapi Abdullah bin Abbas melihat dari sisi yang tidak dibayangkan oleh orang lain. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutus untuk apa? Untuk memenangkan agama ini. Untuk berdakwah. Tatkala agama ini sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Berarti tidak lama lagi Rasul akan wafat. Nah, itu kata Abdullah bin Abbas, justru ayat ini menunjukkan bagaimana dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengatakan, "Saya ikut perkataannya Abdullah bin Abbas." Di depan sahabat-sahabat senior. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul Ibnu Umar, putra dari Umar, ini juga Abdullah, banyak sekali sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As. Ini semua sahabat-sahabat yang bernama Abdullah dan rata-rata semuanya adalah ulama. Abdullah bin Umar merupakan ulamanya sahabat dalam bidang hadis, Abdullah bin Abbas dalam bidang Quran, Abdullah bin Mas'ud dalam bidang ra'yi, nanti dia menjadi silsilahnya, sanadnya itu kemudian ia wariskan kepada Abu Hanifah. Abdullah bin Amr bin As, sahabat yang paling banyak mencatatkan hadis. Nanti kalau ada anak kasih nama Abdullah. Ini nama yang seutama-utama nama dan banyak sekali sahabat Rasul dan rata-rata jadi ulama insyaallah taala. Yaqulu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Umar yad'u Ibnu Abbasin wa yukarribuhu wa yaqul. Ya, kemudian Ibnu Umar mengatakan, Umar biasa memanggil Abdullah bin Abbas dan mendekatkan Abdullah bin Abbas di dekatnya dan selalu meminta pandangan kepada beliau. Ini ra'aitu Rasulullah da'aka yauman famasaha ra'sak. Dulu saya sering melihat Rasulullah itu mengusap-usap kepalamu dan mendoakanmu dengan mengatakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Itu diantara yang membuat Umar senantiasa minta pandangan Abdullah bin Abbas ini, karena ia sering dilihat oleh Umar didoakan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat senior juga yang sudah pernah kita bahas, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan ahdar fahman wala ala balubban wala aktsara ilman wala ausa hilman min Ibni Abbas. Subhanallah. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang lebih kuat pemahamannya, lebih banyak ilmunya dan lebih luas pengetahuannya dari Abdullah bin Abbas. Dan yang mempersaksikan ini adalah sahabat senior Sa'ad bin Abi Waqqas. Tolha bin Ubaidillah mengatakan, laqad u'tiya Ibnu Abbas fahman wa laqnan wa ilma. Abdullah bin Abbas diberikan oleh Allah pemahaman dan ilmu yang sangat luas sekali. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi sana'us sahabah wat tabi'in alaihi. Di antara keutamaan Abdullah bin Abbas ini banyak sekali pujian para sahabat dan tabi'in kepadanya. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ni'matur jumanul Quran Ibnu Abbas. Orang yang paling tahu tentang Al-Quran adalah siapa? Abdullah bin Abbas. Ini dipersaksikan juga oleh ulama sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Ibnu Umar, ini juga Abdullah bin Umar mengatakan, Ibnu Abbas a'lamun nasi bima anzalallah. Subhanallah. Abdullah bin Abbas itu paling tahu tentang Al-Quran. A'lamun nas, orang yang paling tahu tentang Al-Quran adalah siapa? Abdullah bin Abbas. Itu juga persaksian dari Abdullah bin Umar. Ini kan semuanya hampir sebaya. Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas.
Dan kalau persaksian dari orang-orang yang sebaya dengan kita, itu relatif lebih objektif. Apalagi kalau ada rivalitas. Sementara ini justru dipersaksikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa beliaulah yang paling tahu, manusia yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Wa qala Muhammad bin Ali, ini putra Ali bin Abi Thalib, yang disebut atau digelar Muhammad Al-Hanafiyah, putra Ali yang bukan keturunan Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, al-yauma mata rabbani hadhil ummah. Tatkala Abdullah bin Abbas wafat, beliau mengatakan, hari ini telah meninggal orang robbaninya umat ini. Rafi bin Khudaij mengatakan, matal yaum man kana yuhtaju ilaihi man bainal masyriq wal maghrib. Pada saat Abdullah bin Abbas meninggal, beliau mengatakan hari ini telah meninggal orang yang paling dibutuhkan oleh semua manusia, baik yang di barat maupun yang di timur. Mujahid mengatakan, seorang tabi'in juga, karena Ibnu Abbas summiyal bahr likathrati ilmihi. Abdullah bin Abbas dijuluki sebagai laut. Karena apa? Karena banyaknya ilmunya. Dan yang terakhir Masruq mengatakan, kuntu idza ra'aitu Ibnu Abbas qultu ajmalun nas. Kalau saya melihat Abdullah bin Abbas, maka saya melihat orang yang paling gagah. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih gagah dari Abdullah bin Abbas, karena ini Masruq ini seorang tabi'in. Ketemunya dengan sahabat-sahabat dan sesama tabi'in. Kata beliau, kalau saya melihat Abdullah bin Abbas, saya melihat manusia yang paling gagah yang pernah saya lihat. Fa idza nataqa, dan kalau Abdullah bin Abbas sudah bicara, maka saya seperti mendengar orang yang paling fasih sekali bicara. Wa idza tahaddatsa, dan kalau ia menjelaskan sesuatu, maka saya mendengarkan seakan-akan mendengar orang manusia yang paling luas ilmunya. Ini kan luar biasa sekali jamaah sekalian. Dilihat mukanya sebagai orang yang paling gagah, kalau ia bicara paling fasih, dan kalau ia menjelaskan terlihat sekali bahwa ia adalah manusia yang paling berilmu. Dan itu terkumpul semua di sosok yang mulia ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sosok yang sering didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap-sikap Abdullah bin Abbas yang kemudian patut untuk kita teladani. Yang pertama, hirsuhu ala talabil ilmi wa ihtiramil ulama. Semangat beliau dalam menuntut ilmu, wa ihtiramil ulama, dan semangat beliau dalam memuliakan ulama. Abdullah bin Abbas saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau mengatakan kepada orang Ansor, ya fulan halumma falnas'al ashaban nabi fa innahumul yauma katsir. Wahai sahabat-sahabat, mari kita pergi belajar kepada sahabat Rasulullah yang memiliki banyak ilmu. Karena Rasul sudah meninggal. Akan tetapi orang-orang Ansor mengatakan, wa ajaban lak, ajaib betul engkau ya wahai Ibnu Abbas, atarun nasa yahtajuna ilaik. Manusia ini, kita siapalah ini, kata orang-orang Ansor. Masih ada sahabat-sahabat senior, masih ada saat itu Abu Bakar, masih ada Umar, sementara kita ini masih bocah-bocah, masih anak-anak. Akhirnya Abdullah bin Abbas yang berangkat sendiri. Ia ajak temannya untuk pergi belajar, ternyata tidak ada yang mau berangkat, akhirnya berangkat sendiri. Sampai di rumah seorang sahabat, ia takut untuk mengganggunya. Dia mau ketuk pintu tapi khawatir jangan sampai mengganggunya. Akhirnya ia buka ridanya, karena dulu kan pakaian orang Arab itu sederhana sekali, 2 saja, sarung dan rida, seperti pakai pakaian ihram. Maka ia buka ridanya itu, pakaian selendang atasnya, kemudian ia jadikan sebagai bantal, kemudian tidur di depan pintu sahabat. Karena dia tidak mau mengganggu sahabat. Dia yang butuh. Lihat bagaimana adabnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian beliau berdebu. Karena ini kan di Madinah. Debu berterbangan dan seterusnya, sampai kemudian mukanya penuh debu. Beliau kemudian berbaring, istirahat, menunggu juga tuan rumah keluar. Sampai kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Asy'ari melihat ternyata Abdullah bin Abbas ini baring menunggu beliau, maka beliau merasa bersalah sekali. Wahai sepupu Rasulullah, wahai putra dari paman Rasulullah, sekiranya engkau mendatangkan saja orang kepada saya untuk mengabarkan bahwa ada kebutuhan, maka saya yang akan mendatangimu. Tidak perlu sampai
sampai engkau seperti ini? Apa kata Abdullah bin Abbas? Saya yang butuh, maka saya yang harus datang. Adabnya beliau. Beliau juga mencari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Thabit. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan penulis wahyu, Ra'su ahlil Madinah fil qada wal fiqh, pemimpinnya orang Madinah dalam urusan fiqh dan peradilan, wa qiraat wal faraid, dalam qiraat dan ilmu mawaris. Maka Abdullah bin Abbas tidak menyanyiakan kesempatan ini untuk belajar kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit masih di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas datang langsung memegangi tali kendaraannya dan menuntunnya. Maka Zaid bin Thabit ini tidak enakan. Ini merupakan sepupunya Rasulullah. Maka ia mengatakan tidak pantas sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan seperti ini. Maka ia meminta tangannya Zaid bin Thabit dan mencium tangannya Zaid bin Thabit dan mengatakan, beginilah kami diajari dalam memuliakan ulama kami. Ini juga menunjukkan disyariatkannya atau dibolehkannya seorang penuntut ilmu itu mencium tangan syekhnya, mencium tangan gurunya. Abdullah bin Abbas sampai mencium tangan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma. Ini menunjukkan bagaimana tingginya adab, semangatnya dalam menuntut ilmu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sikap Abdullah bin Abbas adalah bagaimana beliau membantah orang-orang Khawarij. Di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, itu kan terjadi konflik, terjadi gesekan dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, terjadi perang Siffin, yang mana terjadi tahkim, arbitrase antara Muawiyah dan Ali. Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari, sementara Muawiyah mengutus Amr bin As. Terjadi kesepakatan, ada orang-orang yang tidak senang dengan hal ini. Mereka menjadi orang-orang Khawarij. Jumlah mereka sekitaran 6.000. Mereka membangun markas di tempat yang bernama Harurah. Mereka inilah yang menjadi cikal bakal Khawarij. Mereka keluar dari pasukan Ali, bahkan mengkafirkan Ali, juga mengkafirkan Muawiyah. Maka datanglah ulamanya sahabat ini untuk menasihati mereka. Ada jumlah mereka sampai 6.000. Mereka ditanya oleh Abdullah bin Abbas, apa syubhat kalian? Apa yang membuat kalian sampai melakukan seperti ini? Yang pertama kata orang-orang Khawarij adalah bahwa hukum itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh manusia campur tangan dalam permasalahan hukum. Dalilnya adalah inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sementara Ali dan Muawiyah berhukum dengan hukum manusia dengan melakukan arbitrase, tahkim. Kenapa tidak kembali saja ke Al-Qur'an? Karena hukum itu harus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata orang Khawarij yang pertama. Yang kedua, kata orang Khawarij, kenapa pada saat Ali berperang melawan Zubair, melawan Aisyah dan Tolha, ketika mereka kalah, Ali tidak menawannya? Itu kan Ali tidak menawan siapa? Aisyah, malah memerintahkan kepada orang untuk mengantar Aisyah baik-baik kembali ke Madinah, menjaga, melindungi. Kata orang Khawarij, ini kan aneh. Kalian menang tetapi kalian tidak menawan. Biasanya kan kalau menang itu tawanan perempuan itu diperistri, ditawan. Ini malah Aisyah diantar pulang, dijamin keamanannya dan seterusnya. Kemudian syubhat yang ketiga dari orang Khawarij, kenapa pada waktu peristiwa tahkim Ali rela menghapus gelarnya sebagai Amirul Mukminin? Maka kata orang Khawarij, kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Itu kata orang-orang Khawarij kepada Abdullah bin Abbas. Maka Abdullah bin Abbas menjawab satu-satu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahwa hukum itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala, betul. Akan tetapi Allah sendiri juga yang mengatakan di dalam surah An-Nisa tentang konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Apa kata Allah? Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi konflik antara suami istri, maka harusnya ada dari anggota keluarga suami dan ada anggota keluarga
dari istri untuk berdialog, berdiskusi bagaimana baiknya. Maka kata Abdullah bin Abbas, ini firman Allah. Kalau dalam pernikahan saja boleh melibatkan manusia untuk mendialogkan apa keputusan yang terbaik untuk suami istri ini tatkala terjadi cekcok, maka bagaimana lagi dengan perkara darah kaum muslimin. Lihat bagaimana kecerdasan dan kemampuan menjawab syubhat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini. Yang kedua, kata beliau, adapun syubhat yang kedua, kenapa kemudian Aisyah tidak ditawan dan dinikahi oleh Ali dan yang lainnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 6, "An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Istri-istri Nabi itu adalah merupakan ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Abdullah bin Abbas mengatakan, apa pantas seorang anak menawan ibunya? Apa pantas seorang anak menikahi ibunya? Nah, itu dijawab dengan Al-Quran. Adapun yang ketiga, kata Abdullah bin Abbas, kenapa sampai Ali rela menghapus gelarnya Amirul Mukminin pada waktu peristiwa tahkim? Kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Kata Abdullah bin Abbas, apakah kalian lupa dengan perjanjian Hudaybiyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus gelarnya, yaitu Rasulullah menjadi Muhammad bin Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy tidak mau, minta dihapus dengan hanya menulis Bismika Allahumma, dan itu dilakukan oleh Rasulullah untuk kemaslahatan. Rasulullah rela gelarnya Rasulullah. Apakah kemudian kalau gelar Rasulullah dihapus, kemudian Rasulullah otomatis tidak menjadi nabi lagi? Kan tidak sesederhana itu. Maka semua syubhat ini dijawab dengan cemerlang, dengan luar biasa oleh Abdullah bin Abbas, karena keluasan ilmu. Akhirnya sebagian dari 6.000 itu akhirnya bertaubat setelah mendengar hujjah dari Abdullah bin Abbas. Kemudian yang terakhir, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah semangat Abdullah bin Abbas dalam memegangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu waktu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu tawaf mengelilingi Ka'bah. Faja'ala Muawiyatu yastalim al-arkan kullaha. Muawiyah mengusap setiap sudut Ka'bah, rukun yang ada di Ka'bah. Faqala lahu Ibnu Abbas. Peristiwa ini dilihat oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, lima tastalim hadaini ar-ruknain walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma. Kenapa wahai Muawiyah engkau mengusap setiap sudut Ka'bah ini, sementara yang diusap oleh Rasul itu cuma dua sudut saja, yaitu Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, itu kan model Ka'bah kan kubus seperti ini. Di sini Rukun Yamani, di sini Hajar Aswad. Yang disyariatkan untuk dan yang dicontohkan oleh Rasul untuk diusap cuma Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Adapun sisi yang kedua ini tidak disyariatkan. Dilihat oleh Abdullah bin Abbas, maka ditanyalah oleh beliau kepada Muawiyah. Kemudian kata Muawiyah, faqala Muawiyah, laisa syai'un minal baiti mahjura, supaya saya mendapatkan keutamaan semuanya, tidak ada yang saya tinggal. Itu kata Muawiyah. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah justru ada teladan yang baik. Kemudian Muawiyah mengatakan, betul, sodakta, engkau betul wahai Abdullah bin Abbas. Saya kira ini yang pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang sosok yang luar biasa ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sosok yang mengumpulkan antara persahabatan dengan Rasulullah, kekerabatan dengan Rasulullah, ilmu, amal, serta ketampanan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah dan Abdullah bin Abbas di surganya kelak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.